Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Naura Fauzan dalam liputan Cahaya Sakti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu yang kian menjadi perhatian dunia, yaitu masalah lingkungan. Dari perubahan iklim yang semakin nyata hingga kerusakan ekosistem akibat aktivitas manusia, kondisi bumi kita saat ini menuntut tindakan nyata. Bagaimana dampak bagi kehidupan kita sehari-hari dan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk melindungi lingkungan. Simak laporan selengkapnya hanya di liputan berikut ini. Sebelumnya perkenalkan dengan siapa? Saya Michael Rianto. Mas Michael Rianto pernah ngerasain bencana alam nggak sebelumnya? Pernah. Apa itu jenis bencana alam yang sudah pernah Anda rasakan? Gempa bumi saya pernah rasakan. Pada tahun berapa? Baru-baru kayak sekitar setahun lalu lah. Saya mau nanya juga nih, kayak apa jenis di mana sumber utama pencemaran lingkungan di daerah Anda? Di kali, Sekali. ya, di aliran sungainya. Contohnya seperti apa, kayak banyak sampah atau sumbat ke? Banyak sampah, terus limbah-limbah dari rumah tangga. Ya, seperti Apakah di daerah Anda sering merasakan banjir? Saya belum pernah merasakan. Belum pernah merasakan. Baik. Sama mengapa edukasi tentang pelestarian lingkungan masih kurang efektif di kalangan masyarakat? Mengapa edukasi tentang pelestarian lingkungan masih kurang efektif di kalangan masyarakat? Karena masih banyak masyarakat yang sekiranya tuh masih belum mengerti dan peka terhadap lingkungannya. Berarti masih kurang care, masih Ya, kurang peduli masih belum dengan kurang peduli. lingkungannya. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan wawancaranya. Terima kasih. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika. Hari ini saya ingin mempertanyakan soal masalah lingkungan bersama Bapak Sofia. Pada Bapak Sofian, saya mau tanya apa jenis kerusakan yang terjadi di lingkungan Bapak? Ya seperti taman, Contoh kerusakannya? ya taman kalau kena air banjir kan hancur. Nah, itu biasanya terjadinya di mana? Ya di sekitar komplek rumah saya ini Mbak. Terus biasanya tuh terjadinya kapan sih? Kadang kalau udah mulai musim hujan campur angin, ya udah itu udah pasti banjir. Kalau kayak gitu biasanya terjadinya kenapa? Ya kadang banjir itu dikarenakan selokan kotor, datarannya terlalu rendah, terus ditambah kebanyakan cor-coran jalanan Mbak. Terus karena terjadinya banjir tadi, cara Om biar bisa perbaiki biar nggak banjir lagi gimana? Ya selokannya diperdalam Mbak harusnya. Ada masukan lagi nggak? Kalau untuk masukan sih ya kita sama-sama aja sebagai warga negara yang baik, sama-sama kita jaga kebersihan dan lingkungan kita semua. Oke, terakhir siapa aja sih pihak yang paling bertanggung jawab buat nanganin kerusakan lingkungannya? Ya sebenarnya sih warga setempat itu kan pasti ada RT RW ya kan. Ya intinya RT RW sama warga setempat harus kerjasama. Makasih ya Om. Malam semua, kali ini saya bersama dengan Ibu Ale sebagai selaku Dasawisma di daerah sini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ale tentang masalah lingkungan sekitar. Apa sih jenis kerusakan lingkungan yang sering terjadi di sekitar sini? Kalau di lingkungan RT setempat, ini yang jadi masalah saat ini sebenarnya memang pembuangan sampah yang kurang efektif ya, karena masih banyak dari masyarakat kita atau penduduk sekitar sini yang membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir kali gitu. Kalau boleh tahu, di mana sih biasanya terjadi pencemaran lingkungan itu? Ya biasanya sih di pinggir kali ya, karena kita kan tinggal di lingkungan sekitar kali gitu ya. Jadi di kali itu karena kebiasaan membuang sampah sembarangan, ya jadi menyebabkan genangan airnya itu tidak mengalir dengan baik. Kapan sih Ibu Ale mulai menyadari dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kayak di sekitar lingkungan sini?
Ya mulai terasanya sih kalau saat hujan ya, hujan tiba itu biasanya air itu selokan airnya macet atau mampet, jadi mau nggak mau kita kan harus bersih-bersih. Sebenarnya sih nggak harus kita nunggu hujan ya, seharusnya ini kita harus kayak dibilang setiap orang ini harus mempunyai kesadaran penuh untuk saling menjaga agar tidak membuang sampah sembarangan. Kalau menurut Ibu Ale, bagaimana Ibu Ale melihat kondisi lingkungan di masa depan jika masalah ini tidak segera diatasi? Bisa membahayakan untuk kita semua sih, karena kan terjadi banjir di mana-mana, ya kan. Kalau sudah ada banjir gitu kan otomatis banyak penyakit, ya kan, demam berdarah, tipes, seperti itu sih. Kalau menurut Ibu Ale, di mana sih prioritas utama yang perlu dilakukan untuk memulainya? Dimulai dari kesadaran diri sendiri sih ya, untuk membuang sampah pada tempatnya, dan kita sama-sama menjaga kebersihan daripada lingkungan kita sendiri, lingkungan sekitar, terutama yaitu tadi kita kan tinggal di dekat bantaran pinggir kali nih. Kalau bisa buang sampahnya ya jangan di pinggir kali, yang masukkan ke tempat sampah, dan biar petugas yang buang ke tempat sampah, layaknya begitu. Terima kasih Bu Ale sudah meluangkan waktunya untuk membantu tugas wawancara ini. Cerita yang dapat kami sampaikan hari ini, masalah lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, dan setiap langkah kecil yang kita ambil dapat membawa perubahan besar bagi masa depan bumi kita. Mari jaga lingkungan, karena bumi adalah rumah kita satu-satunya. Terima kasih telah menyaksikan liputan Cahaya Sakti. Saya Naura Fauzan bersama seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya. Selamat siang dan tetap peduli pada lingkungan.